Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Erviana Eka Susanti dari SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Saya Suhartati dari SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo. Saya Armia Sederajat Nur dari SMA Negeri 1 Mojo. Di sini kami akan berbagi peran sebagai observer, coach, dan coaching yang nantinya akan diperankan secara bergantian. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu Ervi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ervi sehat? Alhamdulillah. Ini kalau dilihat dari jadwal, Ya. sepertinya Bu Mia akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini. Betul. Ya. Sebelum Bu Mia melakukan kegiatan coaching, saya akan sedikit berdiskusi dulu dengan Bu Mia. Ini namanya kegiatan praobservasi. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bu Mia. Oke. Nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya di sini. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, saya juga akan bertanya, kira-kira apakah Bu Mia sudah menguasai alur tirta? Insya Allah sudah, Bu. Iya. Nanti jangan lupa coach itu akan dijadikan sebagai mitra bagi kita. Jadi jangan mengarahkan coach, tetapi nanti Bu Mia akan memberikan stimulus pertanyaan berbobot kepada coach supaya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nih, sebelum Bu Mia melakukan coaching, Bu Ervi akan sedikit bertanya ya. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching? Nah, jadi dalam kegiatan coaching nanti ada 3 kompetensi, Bu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik, bagus sekali ya. Kira-kira dari 3 hal tersebut, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin dikembangkan? Nah, dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif. Berarti Bu Mia sudah sangat memahami ya alur tirta tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya Bu Mia, kira-kira indikator apa yang diinginkan yang menjadi tolak ukur ketercapaian dari apa yang akan dikembangkan? Oh iya, nah, yang ingin saya kembangkan dari coach saya nanti, yang pertama adalah dia, mohon maaf, beliau nantinya saya ingin beliau bisa menemukan solusi-solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi, dan beliau mampu menemukanali potensi yang ada dalam dirinya, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti ya apa yang akan menjadi indikator dari Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kali ini cukup. Nanti Bu Mia sudah bisa melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia melakukan praobservasi. Baik, Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ervi. Ya. Baik, Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ervi. Ya. Baik, Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan
berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih Bu Erni. Ya. Baik Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap Bu, terima kasih atas waktunya Iya. Bu Erni. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih Bu Erni. Ya. Baik Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap Bu, terima kasih atas waktunya Iya. Bu Erni. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih Bu Erni. Ya. Baik Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap Bu, terima kasih atas waktunya Iya. Bu Erni. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan Bu Mia, saya rasa kegiatan praobservasi kita cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Mia bisa melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa terapkan alur tirta ya Bu. Ya, siap Bu, terima kasih atas waktunya Iya. Bu Erni. Nanti setelah selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih Bu Erni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Bu Tati. Mia. Iya, kemarin kayaknya Bu Tati tuh bikin janji ya sama saya mau ngobrol gimana nih, ada apa? Iya Bu, saya itu mau ngobrol dan diskusi sama Bu Oh Mia. gitu, iya. Gimana kira-kira mau ngobrol apa yang mau didiskusikan? Iya Bu, saya ada permasalahan dengan pembelajaran saya di kelas Bu Mia. Oh gitu, ada masalah apa Bu Tati? Jadi gini Bu, saat pembelajaran saya di kelas itu Iya. siswanya itu datangnya terlambat, kemudian dalam mengumpulkan tugas juga terlambat, anak juga kurang antusias dalam pembelajaran Bu. Oh gitu. Terus tadi dari yang masalah-masalah ada itu barusan yang sudah diceritakan, yang sudah dilakukan Bu Tati apa? Saya itu mengajak ngobrol dengan siswa Bu, menanyakan, kemudian ternyata anak itu sebelum ke kelas saya itu moving terlalu jauh dari kelas sebelumnya Bu, seperti itu. Oh gitu. Terus Bu Tati kira-kira tahu nggak anak-anak itu tadi bermasalahnya hanya pada waktu pelajarannya Bu Tati saja atau dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu? Baik Bu, ternyata itu selain di mata pelajaran saya, ternyata Ya. mereka juga di mata pelajaran yang lain juga seperti itu Bu. Oh gitu. Terus yang sudah dilakukan Bu Tati apa itu untuk menghadapi permasalahan itu? Saya berdiskusi dengan siswa, kemudian membuat kesepakatan dengan mereka, kemudian hasil kesepakatan itu saya memberikan jangka waktu atau tenggang waktu dari kelas saya ke kelas sebelumnya agar mereka pas moving tepat waktu di kelas saya. Oh Ya, gitu. jeda waktu dari kelas sebelumnya ke kelas saya juga memberikan apa ini tenggang waktu untuk pengumpulan tugas. Oh gitu lah. Padahal yang diinginkan oleh Bu Tati itu yang seperti apa sih yang dari anak-anak itu? Saya harapannya itu anak itu tepat waktu masuk kelas, kemudian mereka juga pada saat saya memberikan tugas mereka juga aktif mengerjakan dan tepat waktu dalam mengerjakan gitu. Oh gitu, ya baik ya. Keinginannya sebenarnya bagus Iya sekali Bu. ya. Terus dari keinginan Bu Tati itu tadi, kira-kira kondisi saat ini itu berada di level berapa tuh? Kalau saya melihat kondisi sekarang itu di level 7. Maaf. Level 6. Di level 6. Padahal kalau menurut Bu Tati kira-kira dari anak-anaknya Bu Tati itu kira-kira masih bisa nggak itu dinaikkan levelnya? Kayaknya bisa Bu, ke level 8 mungkin bisa. Level 8. Nah, kira-kira nih apa yang bisa dilakukan Bu Tati untuk bisa menaikkan menjadi level 8? Bu Tati kira-kira ada kekuatan apa yang bisa Bu Tati lakukan? Karena biasanya saya itu pembelajarannya dengan PPT dan video Ya. di dalam kelas, saya mungkin akan
lebih mengembangkan lagi dengan pembelajaran banyak ke laboratorium atau bisa pembelajaran di luar kelas Bu, biar mereka antusias. Oh gitu. Nah, sekarang untuk menjaga konsistensi dari yang ingin Bu Tati lakukan itu, kira-kira apa yang bisa Bu Tati lakukan untuk jaga konsistensi itu? Mungkin bisa dengan apa gitu? Ada strategi lain tidak? Saya akan membuat perencanaannya terlebih dahulu Bu. Kemudian saya akan mengajak teman sejawat, Ya. kemudian murid untuk berdiskusi mengenai mata pelajaran nanti yang akan saya sampaikan, baik itu di lab atau maupun di luar ruangan gitu. Oh, nah itu kan berarti Bu Tati sudah punya rencana ya. Nah sekarang tinggal kira-kira kapan nih rencana Bu Tati itu akan dilaksanakan? Kayaknya saya akan segera mungkin Bu. Saya akan membuat perencanaan dengan list materi terlebih dahulu, kemudian minggu depan akan saya lakukan. Nah berarti Bu Tati sudah tahu kan bagaimana cara mengatasi masalahnya? Iya Bu. Nah berarti sekarang Bu Tati tinggal melaksanakan saja rencana-rencananya. Iya, kok saya nggak kepikiran kemarin ya Bu. Nah, inilah Bu Tati fungsinya kita mengobrol, ya kan? Nah, kalau menurut Bu Tati, kira-kira mengobrol kita kali ini ada manfaatnya atau tidak? Ada Bu, saya jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan saya di dalam kelas yang kaitannya dengan anak yang kurang aktif dan antusias. Kemudian saya juga bisa mencari solusi agar anak juga tepat waktu dari masuk kelas saya. Nah, seperti itu, semangat ya Bu Tati. Semoga bisa mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Mia atas waktunya. Terima kasih sekali saya Iya. bisa menemukan solusi dan tercerahkan sehingga besok saya akan semangat masuk kelas. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu Tati. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Iya, Bu Tati. Saya juga ini sudah ada agenda. Mohon maaf ya Bu ya. Saya izin untuk ke agenda saya. Terima kasih Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Ervi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Iya. Ervi sehat ya. Kegiatan coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Iya. Jadi saya hari ini ingin melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita kemarin melakukan pra, terus Bu Mia juga sudah melakukan kegiatan coaching. Saya akan melakukan kegiatan pasca ya Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Mia. Yang pertama adalah terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching? Jadi pada saat kegiatan coaching kemarin yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching, menanyakan rencana aksi yang bisa dilakukan dan tanggung jawab dari coaching. Iya, kemarin saya juga sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mia. Bagus sekali, sudah menerapkan alur tirta. Saya lihat juga pertanyaannya sangat berbobot sehingga coach itu tidak merasa terintimidasi, tetapi juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Bagus sekali. Saya juga melihat Bu Mia sudah menerapkan rasa ya Bu ya. Jadi sudah menjadikan coach sebagai mitra Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir ini ya Bu ya, sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Mia? Jadi kompetensi yang saya kembangkan dari diri saya sendiri yaitu untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai proses coaching ini supaya nantinya ketika saya melakukan proses coaching dengan orang lain ataupun di lain kesempatan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Iya, bagus sekali. Berarti sudah ada perencanaan untuk kedepannya ya Bu Mia ya. Semangat terus, semoga nanti bisa melakukan kegiatan coaching lagi dengan lebih baik lagi dan tentunya memberikan kemajuan bagi coaching.
mohon maaf jika saya ada kesalahan-kesalahan kata untuk rekan-rekan. Iya, sama-sama Bu Mia. Tetap semangat ya. Ya, baik, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Ya, Mia. gimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah siang ini baik Bu. Alhamdulillah. Bu Tati, ini hari ini kan kebetulan Bu Tati jadwal coaching ya. Iya Bu. Nah, sebelum Bu Tati melakukan coaching, saya di sini akan melakukan kegiatan pra observasi Iya, kepada Bu. Bu Tati. Jadi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Bu Tati sebagai kesiapan Bu Tati untuk melakukan coaching. Iya Bu. Nah, nanti untuk beberapa hal tersebut saya ingin menanyakan utamanya adalah bagaimana cara Bu Tati nanti dalam melakukan coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur data, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana coach merespon dari pertanyaan Ibu, serta bagaimana Bu Tati di sini menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan dari potensi coaching. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama yang saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang sekiranya ingin dikembangkan oleh Bu Tati nantinya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu adalah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang tadi sudah disampaikan Bu Tati, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Tati? Saya ingin mengembangkan hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif Bu, karena dengan saya mendengarkan secara aktif, harapannya saya nanti bisa memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik sekali. Lalu indikator atau ketercapaian apa yang ingin Bu Tati harapkan ada pada coach Ibu nantinya? Harapan saya setelah sesi coaching ini nanti coach Ci itu dapat menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Seperti itu. Sepertinya sudah cukup dulu untuk kegiatan pra observasi kali ini. Semoga coaching Bu Tati berjalan dengan lancar ya Ibu. Baik, silakan bisa dilanjutkan untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu Mia atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Tati. Ya, kemarin WA saya katanya ada yang ingin diobrolkan. Iya, Nah Bu, kalau begitu apa tujuan ngobrol kita hari ini? saya itu kan punya permasalahan Bu di kelas 12 IPS 4. Jadi saat pembelajaran saya kelasnya kok tidak antusias ya Bu. Baik Bu, berarti ada kaitan dengan permasalahan pembelajaran Ibu di mana anak-anak kurang antusias di pelajaran Bu Ervi. Iya betul. Ya Bu, baik Bu, sekarang kita fokus ke permasalahan Bu Ervi itu ya. Bu Ervi, kira-kira itu kelas yang ingin Bu Ervi inginkan itu kelas seperti apa sih Bu? Jadi saya itu inginnya kelas 12 IPS 4 sama seperti kelas-kelas yang lain. Kalau yang biasanya saya ajar itu kan kelasnya antusias, terus bisa aktif. Tapi kalau yang ini kenapa ya Bu, kelasnya kok kayaknya sangat pasif dan kurang antusias kalau pelajaran saya. Jadi itu yang diinginkan oleh Bu Ervi untuk kelas 12 IPS 4. Iya. Jadi Bu, selama ini lalu selama ini Ibu Ervi sudah melakukan tips untuk kelas tersebut apa? Selama ini saya belum melakukan apa-apa ya Bu. Jadi saya kalau pembelajaran di kelas 12 IPS 4 masih menggunakan metode ceramah.
hanya mencatat. Kebetulan kan di kelas 12 IPS 4 ada siswa yang inklusi, tidak bisa mendengar dan juga berbicara. Makanya saya hanya terpikirkan untuk selalu memberikan catatan ke siswa 12 IPS 4, Bu. Jadi di 12 IPS 4 itu Ibu biasanya menggunakan metode ceramah dan di kelas itu ada anak inklusi. Iya, jadi saya memberikan ceramah, kemudian mencatat terus. Kebanyakan itu mencatat, Bu. Lah itu karena ada yang tidak bisa mendengar, jadi saya cuma mencatat gitu. Lalu bagaimana hasilnya dengan kegiatan yang Ibu lakukan? Ya ini hasilnya, anak-anak jadi kurang antusias, katanya bosen, Bu, bosen, kenapa kayak gitu terus gitu. Tapi saya bingung ini mau bagaimana ya di kelas 12 IPS 4. Ya Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa kondisi yang diinginkan Bu Elvi itu anaknya aktif dan antusias. Kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Elvi kalau kita nilai rentang, di rentang nilai berapa Bu? Mungkin masih 6 kali ya Bu, karena anak-anaknya masih seperti itu. Saya juga sepertinya agak kurang bersemangat di kelas tersebut. Masih di rentang 6. Kira-kira kondisi itu bisa dinaikkan lagi Bu Elvi? Sepertinya sih bisa, mungkin saya bisa menaikkan ke angka nggak usah muluk-muluk 8 aja ya Bu ya, mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 sih. Ya Bu, optimis ya Bu. Iya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan Bu? Gimana ya, saya juga sebenarnya bingung mau melakukan apa. Oh iya Bu Tati, saya baru ingat, saya itu kan kemarin baru aja belajar di PMM. Jadi ada materi fasilitator pembelajaran. Ternyata kalau mengajar itu enaknya lebih baik kalau kita yang jadi fasilitas saja. Jadi nanti oh iya, siswanya mungkin akan saya ganti pakai metode yang lain ya untuk pembelajaran. Mungkin anak-anak bosan juga karena saya selalu mencatat terus, jadinya kan anak bete ya. Apalagi itu di jam siang. Mungkin anak ingin pembelajarannya yang lebih aktif dengan student center. Dengan student center. Keren sekali Bu Elvi, dengan metode student center itu akan mengaktifkan siswa. Kira-kira bisa Ibu Elvi ceritakan secara spesifik untuk mengaktifkan anak tersebut? Oh iya, kebetulan saya pernah menggunakan di kelas lain itu dengan metode gallery walk. Jadi nanti siswa yang inklusi saya rasa juga bisa diikut sertakan di tugas kelompok. Itu kan kolaborasi ya Bu, jadi nanti kayak ada pameran galeri nanti sambil berjalan-jalan siswa tersebut yang inklusi juga bisa ikut bekerja berkelompok, kayak membentuk mind mapping di kertas plano, terus bisa ikut melihat-lihat, berjalan-jalan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh teman-temannya. Wah, keren sekali, runtuh sekali perencanaan dari Bu Elvi. Nah, kira-kira Ibu Elvi itu kapan akan melaksanakannya? Mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, karena ini anak-anak sudah melakukan asas. Mungkin semester 2 saya akan mulai, jadi nanti saya akan berusaha menyiapkan RPP yang sesuai supaya nanti pada saat pembelajaran saya sudah siap, murid juga siap dan pastinya senang. Ya, jadi perencanaannya akan dimulai insya Allah di semester 2. Ibu Elvi untuk berkomitmen melaksanakan perencanaan yang Ibu Elvi tadi kemukakan, kira-kira siapa saja yang akan terlibat Bu Elvi? Oh iya, tentunya saya harus melibatkan rekan sejawat saya yang sesama guru mapel sosiologi untuk berdiskusi, dan paling tidak kita akan berbagi pengetahuan tentang cara membuat RPP yang benar menggunakan metode tersebut sesuai sintaknya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari bagian sarpras Bu, karena kan kita harus menyiapkan berbagai alat yang biasanya disediakan oleh sarpras. Ya Bu, keren sekali Bu perencanaan dari Ibu sampai dengan nanti yang akan diajak berkolaborasi. Dan sekarang Bu Elvi, setelah ada obrolan ini ternyata Bu Elvi mampu memecahkan permasalahan dari Ibu Elvi sendiri. Keren sekali Bu Elvi. Saya juga tidak menyangka loh Bu, ternyata setelah dipancing seperti ini dari Bu Tati, saya malah jadi tahu ternyata saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Jadi untuk sesi ngobrol ini, karena Bu Elvi sudah menemukan solusi, mungkin bisa Bu Elvi simpulkan lagi dari perbincangan kita hari ini. Iya, jadi ternyata obrolan kita sangat bermanfaat ya Bu. Saya jadi
bisa bercerita tentang permasalahan saya menjadi lega tentunya, dan saya juga malah menemukan solusi dari diri saya. Saya tidak menyangka kalau saya itu akan berpikir untuk mengubah metode yang biasa saya gunakan di kelas tersebut, karena yang ada di angan-angan saya cuman, aduh siswa inklusi bagaimana caranya ya, ternyata metode ini bisa dipakai juga. Ya Bu Elvi, saya penasaran sekali ingin dengar cerita Bu Elvi. Berarti mungkin setelah sesi ini beberapa besok kita bisa bertemu lagi ya Bu Elvi untuk diskusi. Iya. Saya penasaran sekali dengan hasil dari rencana Bu Elvi tersebut. Iya, terima kasih ya Bu Tati sudah selalu menyemangati saya, memberikan waktu dan stimulus saya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu solusinya dari Bu Elvi. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Elvi. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Mia. Ya baik Bu Tati. Alhamdulillah Bu Tati sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu, kemarin sama dengan Bu Elvi. Iya, nah di sini saya akan melakukan pasca observasi Bu. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Tati terkait coaching yang sudah dilakukan kemarin. Seperti itu. Silakan Bu. Jadi langsung saja ya Bu ya. Jadi kemarin ketika Bu Tati melakukan coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Tati dalam coaching? Kemarin saat proses coaching saya sudah melakukan tahapan coaching sesuai dengan alur cerita. Oh iya, baik. Jadi saya juga kemarin berdasarkan hasil observasi saya, Bu Tati dalam melakukan coaching itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan rencana dan harapan Bu Tati, sudah menerapkan alur tirta, sudah dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dari Bu Tati sudah mampu membuat kunci untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, itu baik sekali Bu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup proses pasca observasi kali ini. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Tati kembangkan lagi setelah melakukan coaching kemarin? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah berkaitan dengan menggali pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, baik. Kemudian saya di sini senang sekali bisa melakukan observasi dengan Bu Tati, dan Bu Tati hasil dari pengamatan saya sudah baik. Semoga apa yang diharapkan Bu Tati yang ingin dikembangkan lagi bisa terlaksana dan bisa tercapai, sehingga kedepannya Bu Tati bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah, sekiranya cukup untuk proses pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tati. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai rencana dan semangat terus ya Bu Tati ya. Ya Bu, saya juga terima kasih Bu Mia sudah mengobservasi saya. Sama-sama Bu Tati. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Elvi? Alhamdulillah sehat. Bu Tati bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Elvi. Bu Elvi, sebelum Bu Elvi melakukan coaching, saya akan terlebih dahulu melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Elvi. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu. Iya, baik Ibu. Pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Evi memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Bu Evi. Kemudian di sini harapan saya itu Bu Evi melakukan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Ibu. Pertanyaan pertama ya Bu Ervi, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Ervi kembangkan dalam proses coachingnya? Oh, berarti mungkin ya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memiliki kemampuan mendengarkan aktif, dan juga saya ingin memiliki
kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian keterampilan atau kompetensi spesifik apa yang akan Ibu Ervi kembangkan? Mungkin akan lebih cenderung ke keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi nanti saya akan memberikan stimulus kepada coach supaya coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Ya, berarti Bu Ervi akan mengambil pertanyaan berbobot pada coach. Ya, betul. Kemudian Bu Ervi, indikator apa yang menjadi yang ingin diinginkan oleh Bu Ervi dalam proses coaching ini? Jadi sebagai indikatornya yang saya harapkan adalah coach itu bisa menemukan potensi dirinya. Dengan saya memberikan stimulus pada si coach, nanti diharapkan coach bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi indikator keberhasilan dari proses coaching Bu Ervi apabila coach dapat menemukan solusinya ya Bu. Iya betul. Bu Ervi, kemudian untuk sesi pra observasi nanti kita akan bertemu lagi setelah proses coaching dengan proses pra observasi ya Bu. Iya baik, terima kasih ya Bu Tati. Sama-sama Bu Ervi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bu Ervi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ervi, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita ada jadwal coaching ya Bu ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh dunia. Ya. Boleh Ya. Bu. Jadi tujuan coaching kita kali ini adalah untuk mendengarkan permasalahan dari dunia lah. Kira-kira dunia punya permasalahan tertentu tidak di kelasnya? Ada Bu, nggak cuman ada sih beberapa masalah, tapi ada satu masalah yang sampai sekarang tuh menjadi pemikiran saya Bu, untuk permasalahan kelas itu. Jadi gini, ketika saya mengajar itu tuh ada beberapa kelas yang cenderung pasif gitu Bu. Jadi mereka seperti apa ya, di dalam kelas itu tidak hidup gitu kelasnya. Kelasnya kurang Aktif ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Bu Ervi. Nah, memangnya kelas yang diinginkan, yang diharapkan sama dunia yang seperti apa? Nah, jadi saya itu kepinginnya kelasnya itu hidup, aktif. Ketika saya mengajar, itu anak-anak juga turut serta gitu, berpartisipasi aktif. Jadi kelasnya itu bisa hidup dan menyenangkan gitu. Sehingga ketika anak-anak mengikuti pelajaran saya itu jadi senang, bahagia seperti itu. Saya pengennya gitu. Kalau kita lihat dari skala nilai ya Bu, kira-kira di kelas tersebut itu sudah mendapatkan skala berapa? Kalau 1 sampai 10 kira-kira ada di skala berapa? Sepertinya skala 6 mungkin ya Bu ya. Skala 6 ya. Bisa dinaikkan lagi nggak Bu kira-kira nantinya? Seharusnya bisa sih Bu. Kalau saya pengen nanti bisa naik minimal lah sampai level 8 lah Bu. Ya, bagus sekali, berarti kan dunia sebenarnya sudah punya pemikiran untuk menaikkan kualitas KBM ya Bu ya. Iya, Kalau Bu. tadi ada permasalahan seperti itu, apakah dunia sudah mengidentifikasi permasalahannya? Kira-kira karena apa? Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya itu anak-anak pasif waktu di kelas itu mungkin apa karena saya membosankan ya Bu ya waktu mengajar, karena kan metode yang saya pakai itu cenderung ke teacher center Bu. Jadi saya itu selama ini masih apa ya, dalam KBM itu lebih banyak materi itu dari saya seperti itu. Jadi anak hanya menerima saja seperti itu Bu. Terus saya juga masih menggunakan ceramah, kemudian menjelaskan menggunakan apa ya, textbook, PowerPoint kayak gitu. Dan anak-anak tuh kayak mungkin bosen cuma mendengarkan aja gitu.
Untuk identifikasi dari dunia ya seperti itu kira-kira ya, karena faktor itu. Mungkin ada karena permasalahan lain tadi Bu, coba digali lagi. Oke ya, mungkin apa karena saya kurang memberikan model ya atau metode yang menarik atau inovatif gitu kali ya Bu. Dan waktu saya mengajar tuh juga mungkin karena nggak ada salingan semacam ice drinking atau apa gitu, juga sepertinya bisa jadi Bu. Apalagi kan untuk mapel saya itu biasanya jam-jam siang Bu gitu. Jam-jam siang jadi anak Ya, sudah capek mungkin ya. capek mungkin sudah dari pagi, terus apalagi saya kan pembelajarannya bahasa, jadi anak ya itu tadi membosankan gitu ya, stigma bahasa itu ya. Tadi kan Ibu sudah melihat, sudah mengetahui lah mengidentifikasi permasalahan itu. Kira-kira Bumia sudah bisa menyelami kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bumia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin kekuatan yang bisa saya pakai dari diri saya, di sini kan saya sebagai guru ya Bu ya, mungkin bisa sebagai perannya itu sebagai pemimpin pembelajaran ya, jadi artinya saya punya kendali penuh untuk mengendalikan kelas ya Bu. Mungkin di situ saya akan menggunakan peran saya ini untuk membuat skenario pembelajaran yang lebih interaktif mungkin Bu, dengan cara mencari metode atau model pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif dan hidup di kelas. Mungkin pakai apa ya, cara metode gaming mungkin Bu. Metode gaming bisa dijelaskan, itu kayaknya menarik ya Bu ya. Ya, jadi itu saya punya angan-angan Bu. Jadi ketika di kelas itu nanti saya ingin menerapkan metode game, karena kan saya lihat anak-anak zaman sekarang ini kan mereka lebih akrab dengan gawai ya Bu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang erat dengan handphone, dengan teknologi internet, dan anak-anak itu sangat akrab dengan hal itu seperti itu. Nah, jadi saya ingin hal-hal yang sudah akrab dengan mereka itu juga bisa saya optimalkan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu bisa senang gitu. Jadi menggunakan HP itu tidak hanya untuk salingan hiburan saja, tapi ternyata bisa juga loh untuk belajar gitu loh. Saya ingin gitu, karena kan anak kalau senang sama hal itu, ketika saya menggunakan hal kesenangan itu, mungkin anak-anak cenderung lebih nyaman untuk belajar seperti itu. Iya, bagus sekali, berarti Bumia sudah memiliki pola pikir acceptance thinking ya, jadi akan memanfaatkan gawai yang ada di kelas-kelas supaya gawainya itu bisa dimanfaatkan. Itu juga sudah jadi pembelajaran yang inovatif loh Bu. Iya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa digunakan di kelas supaya siswanya mungkin lebih antusias karena pagi siang ya, supaya tidak ngantuk, pakai cara lain? Nah, mungkin juga nanti saya bisa menyelingi dengan ice breaking mungkin Bu. Iya, bagus sekali. Selain nanti anak bermain game yang ada kaitannya dengan pembelajaran, anak juga bisa ice breaking. Kan ice breaking kan banyak ya, ada yang pijat memijat, ada yang bernyanyi. Nah, mungkin anak juga bisa membantu konsentrasi di dalam kelas, dan tentunya walaupun di jam terakhir atau di jam siang itu anak tetap merasa senang gitu, jadi tidak capek. Jadi kalau di pemikiran Bumia itu sebenarnya rencana-rencana itu sudah ada banyak sekali ya. Iya Bu, Melakukan ini itu ya. iya. Kira-kira kapan ini tindak lanjutnya akan dilaksanakan kapan? Sepertinya mungkin mulai semester depan Bu, karena ini kan kebetulan anak-anak sudah asas, sudah semester akhir, jadi mungkin nanti saya akan mulai menerapkan tadi yang saya rencanakan di semester 2. Kira-kira untuk mencapai komitmen tersebut, siapa sajakah orang-orang yang akan berperan dalam tujuan tersebut? Nah, jadi yang nantinya saya ingin ajak berkolaborasi untuk
menerapkan itu tentunya yang pertama adalah sastra itu pandangan, tapi saya membutuhkan layar proyektor untuk memproyeksikan gamesnya itu. Kemudian nanti mungkin dari segi wifi ketersediaan internet, karena nanti game yang saya ingin pakai itu membutuhkan jaringan internet, jadi saya membutuhkan Sarkas untuk menyediakan itu. Terus yang ingin saya ajak kolaborasi tentunya rekan sejawat yang satu rumpun dengan mata pelajaran saya, untuk harapannya supaya saya juga bisa bertukar pikiran tentang permasalahan pembelajaran di kelas yang sesama mata pelajaran saya. Bagus sekali ya, sepertinya rencananya sudah matang, sudah memikirkan siapa saja yang nanti akan dilibatkan. Nah, seandainya apa yang akan dunia lakukan ini ternyata mengalami kendala, kan pastinya akan ada hambatan. Kira-kira apakah dunia itu sudah memiliki second buat solusi? Nah, solusi keduanya kira-kira plan B-nya itu gimana? Nah, tadi itu kalau yang saya sampaikan itu kan game ya Bu, game yang menggunakan internet. Nah, saya sebenarnya juga ada sedikit kecemasan Bu, masalah yang mungkin bisa timbul itu misalkan anak nggak membawa HP, tidak mempunyai HP, atau anak itu punya kuota. Nah, untuk menghadapi masalah itu saya ada sedikit second choice-nya itu nanti pertama mengajak anak outing class, jadi keluar kelas saya bawa menuju titik-titik sekolah yang tersedia wifi, lalu kemudian untuk gamesnya nanti saya menggunakan metode games yang bisa digunakan secara berkelompok, jadi anak yang tidak membawa KW nanti bisa bersamaan dengan teman. Kemudian kalau misalkan cuaca hujan seperti ini Bu, mungkin nanti saya menggunakan metode lain, tidak game. Jadi saya pernah itu ada di kegiatan pengembangan diri tentang metode pembelajaran galeri walk. Jadi mungkin nanti saya bisa mengadopsi materi dari situ, jadi anak bisa tetap berinteraksi, pembelajarannya aktif dengan cara galeri walk mengunjungi galeri-galeri materi yang sudah dipakai oleh teman-teman. Bagus sekali ya, perencanaannya matang, nanti tinggal aksinya saja ya di semester 2 ini. Kira-kira apa yang dunia dapatkan nih dari kegiatan diskusi kita kali ini? Ternyata saya sudah punya solusi ya Bu ya, sebenarnya ya atas masalah yang saya hadapi. Saya nggak kepikiran loh Bu Ervi, aduh ternyata saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi ya. Saya nggak punya kasus loh. Iya, jadi ini dunia tinggal dipacu semangatnya supaya nanti bisa berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Ya, baik berarti siap. Oke, itu saja. Sudah cukup apa belum? Sepertinya sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Ervi atas waktunya, atas waktu yang diberikan Bu Ervi, kemudian stimulus yang diberikan Bu Ervi. Saya jadi mampu ternyata saya jadi sadar ternyata saya juga bisa ya mengatasi masalah saya sendiri seperti itu. Ya, kalau gitu yang semangat ya. Ya, siap Bu Ervi. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bu Ervi sudah melakukan proses coaching kemarin dengan dunia ya. Iya, betul Bu. Ya, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Ya, baik Ibu. Apa saja yang sudah Ibu Ervi lakukan dalam proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oh iya, saya sudah melakukan kegiatan coaching kemarin ya Bu dengan dunia, jadi sudah menggunakan teknik rasa dan juga alur tirta. Saya sudah menganggap dunia sebagai mitra saya, kemudian saya menerapkan alur tirta dengan berfokus pada tujuan, kemudian diakhiri dengan tanggung jawab, di mana saya itu berusaha memberikan stimulus kepada dunia supaya dunia itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya.
Oke Bu, menurut saya kemarin Bu Erci sudah melakukan proses coaching yang berjalan dengan baik dengan menggunakan alur Tirta, dan itu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, itu sesuai dengan pengamatan saya ya. Terima kasih Bu Tati. Pertanyaan terakhir ya Bu Ervi, sebelum kita menutup kegiatan ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu? Oh iya, untuk kegiatan coaching selanjutnya, saya ingin lebih mengembangkan ke bagaimana saya bisa mencari dan membuat pertanyaan yang berbobot itu. Soalnya ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka secara otomatis coach saya itu bisa lebih kritis pemikirannya, sehingga ketika coach memiliki permasalahan tertentu, nanti coach bisa mendapatkan solusi-solusi atas stimulus yang sudah saya berikan. Saya sependapat dengan Bu Ervi. Demikian ya Bu untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup percakapan ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Ervi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.